Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalian di dalam channel YouTube kita Kabar Baik dari Timur. Di saat sore hari ini saya berada di Pantai Ciberi, Kota Jayapura. Di belakang saya bisa Anda lihat, tepatnya di dekat Jembatan Merah, di mana dulu Jembatan Merah ini belum ada. Sebelum Jembatan Merah ini ada, jalan ini terputus, sehingga orang-orang yang ingin datang berwisata di pantai ini dengan di hall, mereka harus melewati jalan, dan perjalanan itu sekitar 1,5 jam atau 1 jam minimalnya mereka akan ada di tempat itu, perjalanan ke sana. Tetapi dengan adanya jembatan, tetapi dengan adanya jalan yang dibuat Jembatan Merah, jalan ring road ini mempermudah setiap orang untuk datang berwisata, datang untuk mandi-mandi. Begitu pula juga untuk mengangkat taraf ekonomi daripada masyarakat yang tinggal di tempat ini. Dulu mereka yang hanya melaut, sekarang mereka bisa ada pendapatan, sehingga taraf ekonomi hidup mereka menjadi lebih meningkat, mereka bisa berjualan. Ini merupakan suatu perubahan dengan adanya jalan. Hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang jalan hidup dan kebenaran. Saudaraku, kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai jalan hidup dan kebenaran, berarti saya sedang berbicara mengenai Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Yang pertama Alkitab katakan, akulah jalan dan kebenaran. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kata Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah jalan, saudara, satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan kebenaran. Kenapa Yesus mau menjadi jalan kebenaran, saudaraku? Supaya Tuhan mengangkat kehidupan kita dari dosa kita. Tuhan mengangkat kita dari masalah kita, keterpurukan kita, masalah kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan mau mengangkat. Kenapa Tuhan mau datang mati? Kenapa Tuhan mau tergantung di kayu salib? Karena Tuhan mau membuka jalan yang dari tadinya terputus karena dosa. Dari tadinya dosa membuat kita jarak, berjauhan bersama dengan Tuhan. Tetapi dengan Tuhan datang menjadi jalan, Tuhan membuat jembatan yang dimana Tuhan mau mengangkat kita dari kubangan-kubangan dosa kita, sehingga dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Saudaraku, setiap orang yang ingin kepada Bapa, dia harus hidup di dalam jalannya Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Saudara, setiap orang harus hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, jalan kebenaran. Jalan kebenaran artinya meninggalkan dosa. Jalan kebenaran artinya saudara mengalami perubahan. Jalan kebenaran artinya tinggalkan mabuk, pesta pora, kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak bagus. Jalan kebenaran artinya saudaraku, orang yang mau jalan di dalam jalan kebenaran pasti menjumpai Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak berjalan di dalam jalan kebenaran tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan, karena tidak berjalan. Saudara, setiap orang yang mau ada bersama dengan Tuhan harus melewati jalan yang disebut dengan jalan kebenaran. Saudara, firman Tuhan mengajar kita di saat siang hari ini menjelang sore hari ini. Saudara, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Saudaraku, Yesus sudah membuka, dia sudah menjadi jalan, dia sudah mencontohkan jalan. Saudara, kita hanya perlu mengikuti dia. Kita hanya perlu lewati jalan yang sudah dilewati. Yesus berkata, Yesus berfirman, saudaraku, supaya dia berada di mana, kita pun berada di situ. Saudaraku, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan begitu menyayangi kita semua, sehingga Tuhan rela meninggalkan sorga. Dia datang ke bumi menjadi manusia untuk membuka jalan, saudaraku. Di mana dari tadinya kehidupan kita, yang kita hidup senang, kesukaannya kita, kesenangannya kita tidak hidup tertata, kita tidak hidup terapi, kita hidup semaunya kita hidup seperti orang yang tidak punya aturan. Tetapi oleh jalan itu, dia sudah membuka jalan sehingga kita hidup di dalam jalan kebenaran, saudara. Dan Alkitab katakan jalan hidup dan kebenaran ini menuju kepada keselamatan. Orang yang hendak sampai kepada Tuhan harus melewati jalan hidup dan jalan kebenaran itu. Artinya setiap orang perlu bertobat, setiap orang perlu datang sama Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang melewati minggu-minggu Advent, saudara, minggu-minggu kesengsaraan. Kalau kita bicara mengenai minggu-minggu kesengsaraan, minggu-minggu Advent, saudara, kita bicara, kita sedang mengingat, kita sedang melihat kembali bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib,
Saudara, menebus kita semua. Saudaraku, untuk membuka jalan yang dari tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kita diberi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia artinya terjadi pertukaran. Tuhan menerima semua yang tidak baik, tetapi kita menerima semua yang baik. Seharusnya kita tidak terima, kita terima itu keselamatan. Saudaraku, Tuhan sudah buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Jangan tinggal lagi di jalan hidupmu yang lama. Jangan hidup di cara pikiranmu yang lama. Ambil jalannya Tuhan. Ambil keputusan. Ambil tindakan. Datang kepada jalan hidup. Jalan kebenaran. Supaya saudara dan saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap orang yang tidak hidup dalam jalan kebenaran tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Tetapi jalan yang kita perlu tempuh adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran tentunya banyak masalah, banyak tantangan. Makanya jalan kebenaran itu disebut jalan Via Dolorosa. Dalam penuh penderitaan, saudara. Tetapi itulah jalan, satu-satunya jalan di mana kita harus berjumpa dengan Tuhan. Artinya, saudaraku, kalau kita lihat jembatan merah ini mempermudah, mempersingkat kita untuk sampai di tempat tujuan kita. Dulunya orang berjalan memutar sekitar 1 jam, 1,5 jam. Tetapi dengan adanya jembatan merah ini membuat kita bisa menempuh jarak hanya dalam 45 menit. Saudaraku, hanya di dalam 45 menit. Artinya saudara, dulu kita perlu melakukan 10 hukum Tuhan untuk masuk surga. Tetapi setelah Yesus datang, dia menunjukkan jalan. Kita hanya perlu percaya sebagai Tuhan dan Juru. Roma 10 ayat 10 mengatakan, hati percaya, mulut mengaku, dia setia dan dia siap menyelamatkan kita. Saudaraku, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan. Dia tidak ingin kita binasa, dia ingin kita selamat. Dia ingin menyelamatkan dan menolong kita. Dia ingin memakai kita. Sebab setiap kita orang Kristen adalah penggenapan setiap janji-janji Tuhan. Saudaraku, ambil kesempatan. Jangan ambil jalanmu. Jangan ambil keputusan hidupmu selalu pemikiranmu. Saudara, kepintaran, kepandaian semua berlalu. Tetapi kasih setia Tuhan, cinta Tuhan tidak berlalu. Maka Yesus menyediakan satu jalan yang disebut dengan jalan kebenaran. Yesus sudah buat jalan, dan jalan itu adalah jalan kebenaran. Jangan mengikuti jalan yang tidak benar, saudara. Mabuk, pesta pora, adat istiadat yang tidak memberkati saudara. Tetapi ikuti aturannya Tuhan, jalannya Tuhan. Renungkan firman, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu berdoa, latihlah dirimu datang sama Tuhan. Saudaraku, saudara pasti akan menjumpai Tuhan. Sewaktu saudara punya masalah, tantangan, rintangan, aniaya, saudara ditinggalkan, saudara tidak punya masa depan, Yesus sudah membuka jalan untuk kita, saudara. Tuhan hanya mau kita ambil keputusan mengikuti jalannya. Tuhan akan mempersingkat yang tadi sulit menjadi tidak sulit karena bersama dengan Tuhan. Masalah bukan berarti akan selesai, masalah tetap akan ada, tetapi Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk kita menggapai masa depan kita janji. Karena masa depan itu tidak ada pada manusia, pada pendidikan, titel, kedudukan, jabatan tidak ada. Masa depan itu hanya ada pada Tuhan. Karena masa depan yang sebenarnya itu hanya ada pada Tuhan. Sewaktu mereka mengikuti jalan kebenaran, dia akan ada pada masa depannya yang sebenarnya, yaitu diselamatkan. Masa depan yang fata morgana adalah jabatan, kedudukan, kepintaran, kecantikan, kepandaian, kemudahan, kekuatan. Tetapi masa depan yang sebenarnya adalah sewaktu mereka ada di jalan kebenaran, sewaktu dia diselamatkan, adalah sewaktu dia ada di dalam jalan kebenaran. Itulah masa depan setiap orang Kristen. Tuhan tidak ingin kita berakhir di dalam neraka. Tuhan tidak ingin kita berakhir pada masalah hidup kita. Tuhan tidak ingin kita berakhir di minuman, daripada adat istiadat. Tuhan ingin kita berakhir bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, saya sampaikan firman Tuhan hari ini, kiranya bisa jadi berkat untuk Bapak dan Bapak Ibu saudara sekalian, setiap pribadi yang menyaksikan siaran ini, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih.